Halo, balik lagi di Multi Only dimana kita bahas mainan suka-suka. Kali ini kita akan review HG Virtue dari Hongli. Nah, ini dia box art-nya dari si HG Virtue atau Virtue, apalah itu nyebutnya karena gue suka salah. Dan ini di sampingnya ini cuman ada front view dan rear view-nya. Di sampingnya lagi ini ada tulisan kayak gini doang. Dan ini adalah action pose-nya. Cuman itu doang. Nah, apa aja sih yang akan kita dapat? Kita lihat. Nah, yang pertama kita dapat itu adalah manual book-nya. Ya, manual booknya standar lah kayak gini. Dan ini adalah action pose-nya yang ini menurut gua keren parah sih. Action pose-nya. Cuman nanti akan sekeren itu atau enggak? Seperti biasa di manual booknya ada runner-runnernya, kemudian cara bikin body, kepala, kaki, kemudian ada waist dan sebagainya. Dan ini sih simple banget, cuman kayak gini doang si manual booknya, nggak bertele-tele dan to the point. Nah, selanjutnya kita dapat stikernya seperti ini dan kita dapat cuman ada satu kantongan kayak gini doang. Nah, ini dia runner-runnernya yang akan kita dapat. Itu ada 8 runner, termasuk ada 2 runner PC, dan kita juga dapat 1 sheet stiker. Nah, kalau misalkan kita lihat nih kualitas bahannya seperti apa, ini kurang bagus. Moldingannya juga nggak bagus sama sekali. Jadi detailingnya ya kurang tegas. Apalagi stikernya juga cuttingannya kurang. Next, yang akan kita bahas adalah proses perakitannya, yang menurut gua ini susah banget untuk ngerakitnya. Kenapa? Karena snafitnya itu kerasnya minta ampun ya. Walaupun proses perakitannya itu nggak ribet dan simple banget ya, tapi ya snafitnya itu ganggu banget nih. Ganggu banget. Dan kualitas plastiknya juga kelihatan banget itu plastiknya agak murahan ya. Nah, ini ada beberapa bagian yang kalian juga melnya harus kecilin atau dikikir dulu atau di cutter dulu ya, terserah gimana caranya. Karena ada beberapa bagian itu susah banget untuk dimasukin. Ya tadi yang karena dia keras dan presisinya juga nggak terlalu bagus, makanya harus dikecilin kayak gini nih. Kalau gue sih diginiin. Nah, ini dia aksesoris yang akan kita dapat. Ternyata nggak terlalu banyak ya aksesorisnya. Yang pertama kita dapat gagang beam saber seperti ini, dan untungnya kita juga dapat si efek beam sabernya, karena yang lain yang double O jarang dikasih sih. Dan ini kita dapat stand base-nya juga, dan ini main dish-nya si aksesorisnya. Ini apa ya? Ini bazooka atau beam atau rifle ya. Jadi kayak gini nih detailingnya. Ini bisa digerakin ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah, ke depan, ke belakang seperti ini. Dan ini bisa dibuka seperti ini kayak gigi kayak gitu. Kemudian yang kuning-kuningnya itu bisa dikeluarin. Yang bawah susah dikeluarin, yang atas terlalu gampang ya. Jadi cuma nggak terlalu presisi sih atas bawahnya. Dan kita juga dapat pegangan ya untuk kiri kanan seperti ini. Nah, ini dimasukin aja kayak gini. Bisa digerakin ke atas kayak gini nih. Ini juga sama sih, tinggal ditempelin kayak gini dan kita bisa pegang di dadanya. Kemudian kalau misalkan itu kita bisa pegang di bawahnya juga nih kayak gini, seperti ini. Nah, selain ini kita juga dapat ini yang di shoulder padnya, ini bisa dibuka kayak gini, dan ini bisa di extension ya si tembakannya. Kemudian ini ada pegangannya buat biar dia bisa jadi knuckle. Oh ya, bagian atasnya juga bisa kita keluarin nih kayak gini. Nah, oke. Nah, ini dia si HG Virtue setelah selesai dirakit, dan menurut gua nih ini build quality-nya kurang bagus ya. Jadi ada di sana sini itu si simline ya, kelihatan banget, dan plastiknya itu yang agak kelihatan agak murah gitu. Jadi feelingnya setelah selesai itu agak kurang sih kalau misalkan menurut gua ya. Ya walaupun secara desain dia itu unik ya, bulky banget, gede banget, dan memang jarang banget sih untuk si Gundam-Gundam yang bentuknya kayak gini. Ya secara desain sih oke banget sih, cuma ya build quality-nya agak kurang. Nih lihat ini bagian kepalanya aja kayak gini, stikernya kurang bagus. Jadi nggak rapi kayak gitu. Kemudian clear partnya juga agak burem kayak gitu.
Terus di bagian belakangnya juga kan nih kurang rapi gitu. Jadi ada sela-sela kayak gitu. Jadi si moldingannya juga kurang rapi. Sayang banget sih. Dan ini bagian dadanya seperti kayak gini, ini bisa dibuka ya. Padahal ini kalau misalkan beli yang orinya nih pasti bagus sih. Gue yakin ini pasti bagus. Karena bentuknya sih gue suka bentuknya. Nih bagian backpacknya kayak gini gue suka banget. Apalagi ini bisa di extension kayak gini. Terus bisa dipanjangin si tembakannya nih. Udah keren banget sih sebenarnya. Cuma ya itu nih kayak gini nih, wah nggak, ini ganggu di mata sih si Millennium. Apalagi ini juga nggak bisa dihilangin, susah banget. Terus stikernya juga susah banget untuk ditempelin dan potongannya juga nggak rapi, ya itu minus banget sih. Dan ini bagian kakinya. Nih kakinya nih, ini bagian sini gampang copot, dan yang putihnya juga susah banget untuk dipasangin waktu itu gua ngerakit. Nah banyak ini ya sih, banyak isunya sih kalau ini nih di bagian kakinya. Dan detailingnya juga nggak terlalu detail sih sebenarnya, ini udah nggak terlalu detail. Dan ini gampang copot kakinya, udah nggak terlalu detail. Terus detailingnya juga nggak terlalu tegas lagi. Nah itu tuh yang agak kurangnya. Cuman ya kalau misalkan dilihat sekilas buat foto-foto sih nggak terlalu kentara sih sebenarnya ya. Cuma ya kalau misalkan kalian punya, ini feelnya agak berbeda sih, agak kurang puas sih kalau gua. Apalagi si basokanya itu moncongnya itu nggak, kurang presisi lagi, agak gimana gitu. Kayaknya sih kalau misalkan gua pengen beli lagi. Nah kita lihat joinnya tuh seret ya, atau terlalu seret sih kalau misalkan menurut gua. Cuma kakinya suka copot. Nah artikulasi kepalanya ke atas ke bawahnya seperti ini, ke sampingnya seperti ini. Tapi dia nggak bisa diputar 360 derajat karena mentok di kerahnya. Tangannya bisa diputar 360 derajat, cuman mentok di backpacknya. Rengkangannya cuman segini aja. Kemudian bisa diputar bicepnya. Dan tangannya 90 derajat doang nih ya, jadi ya kayak yang lama lah. Nih dadanya bisa dibuka sedikit seperti ini. Kemudian pinggangnya ke depan ke belakangnya sedikit, ke sampingnya juga sedikit aja. Putarannya nggak bisa 360 derajat, cuman bisa segini nih. Ya lumayan lah putarannya. Waistnya ke depannya segini aja. Nih sampingnya cuman bisa gerakin seperti ini, belakangnya nggak bisa sama sekali. Kakinya direngkangin dikit copot. Kerangin dikit copot ya. Kedepannya sedikit doang, belakangnya juga sedikit. Tekukannya cuma 90 derajat doang. Kemudian kakinya ke bawah ke atasnya seperti ini. Ini juga bisa digerakin sedikit. Kemudian si backpacknya ini bisa digerakin ke depan ke belakang, ke atas juga bisa sama. Diputer juga bisa seperti ini. Ya artikulasi. Nah tingginya tuh sekitaran 13 cm ya sampai kepalanya. Cuman kalau sampai bahunya sih sampai 14 cm-an. Dan ini perbandingan dengan si Double O Racer, kalian suka yang mana? Kalau gua sih Double O Racer lah. Kemudian kalau kita bandingkan dengan si Cerundim, nih gua lebih suka Cerundim juga sih dibandingkan dengan si Virtue ya. Kemudian kita bandingkan dengan si Moon Gundam, ya pasti bagusan Moon Gundam lah. Of course itu mah. Jadi kesimpulan review kita kali ini untuk si HG Virtu dari Hongli ini kit nggak gue rekomendasiin sih. Karena harganya kan sekitaran 120 ribuan sekarang ya. Dengan harga segituan nih, kalian sebenarnya udah bisa dapat ya mungkin bootleg dengan kualitas yang lebih bagus dibandingkan dengan ini ya. Kayak si Earth 3 yang kemarin kita review itu udah bagus banget sih. Mendingan kalian beli itu dibandingkan dengan ini ya. Ini kualitas bahannya juga masih jelek banget, detailingnya juga jelek banget. Apalagi tadi kakinya copot-copotan kayak gitu ya. Ini sih mungkin orang-orang yang tersesat doang yang beli ini. Jadi itu aja sih review kita kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen, dan share juga. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.